Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustin dengan NPM 24219788 dari kelas 3EB06. Di sini saya akan memaparkan 3 materi tata bahasa dalam bahasa Inggris. Materi yang pertama adalah conjunction, materi yang kedua adalah pronoun, materi yang ketiga adalah passive voice. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas wajib mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis 2 dengan dosen pengampu Ibu Yohana Sianturi. Selamat menonton. Yang pertama ada conjunction. Conjunction adalah kata sambung, kata untuk menghubungkan kata-kata, frase, atau kalimat. Pada dasarnya, conjunction dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3, yaitu coordinating conjunction, correlative conjunction, dan subordinating conjunction. Berikutnya adalah penjelasan dari coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata-kata yang mempunyai tingkatan yang sama atau sederajat. Menggabungkan dua kata, frasa, atau klausa independen yang strukturnya bercabang. Coordinating conjunction bisa disingkat menjadi fun boys yang terdiri dari for, and, not, but, or, yet, and so. Contoh kalimat dari coordinating conjunction adalah sebagai berikut. Yang pertama, this material is for you. Yang kedua, we buy food and drink. Yang ketiga, neither my sister nor I are wearing jacket right now. Yang keempat, they bring food but they don't eat. Yang kelima, do you like coffee or tea? Yang keenam, actually they do that quickly, yet they are lazy. Yang ketujuh, my friend is very smart, so many girls like him. Yang kedua, ada penjelasan dari correlative conjunction, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat yang sejajar atau memiliki struktur gramatikal yang sama. Misalnya, not only but also, neither nor, both and, either or, as, the more, whether or not, dan lain-lain. Correlative conjunction ini sudah berpasangan dari sananya dan tidak bisa dipisahkan atau diganti. Jadi pasangan ini sudah ada sejak dahulu kala. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, life is not only for today but also tomorrow. Yang kedua, neither Joe nor Musin want to sip the coffee. Yang ketiga, both Nico and Dito English community. Yang keempat, either I or my mother can cook a delicious soup. Yang kelima, Mr. Kurniawan is kind to every student as long as you do the homework. Yang keenam, the more harder you work, the more perfect you gain. Yang ketujuh, I wonder whether today will be raining or not. Selanjutnya ada penjelasan dari subordinating conjunction, yaitu kata sambung yang menghubungkan kalimat pokok dengan anak kalimat. Dalam conjunction, pokok kalimat dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada anak kalimat. Sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa induk kalimat dan harus bergantung pada induk kalimat. Kalimat pertama atau induk kalimat disebut main clause dan kalimat kedua anak kalimat disebut independent clause. Subordinating conjunction disingkat menjadi WWW batas bahu karena di dalamnya termasuk while, whether, where, before, after, then, as, since, because, although, how, dan until. Contoh kalimatnya yang pertama,
I am learning English while my friend is listening to music. Yang kedua, I will leave this house whether you allow me or not. Yang ketiga, I will follow you wherever you go. Yang keempat, you have to have a breakfast before going to school. Yang kelima, Joe began his work after his friend was gone. Yang keenam, Joko wants to the campus then the library. Yang ketujuh, I must finish my homework as soon as I can. Yang kedelapan, Pancasila was founded since 1945. Yang kesembilan, Rito is gloomy because he is broken off by his girlfriend. Yang kesepuluh, she faced the exam although she doesn't study hard. Yang kesebelas, I don't know how I can be awake in the middle of the night. Yang ke-12, Rustam boils the egg until it comes up to the surface of the water. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang passive voice. Apa sih passive voice itu? Jadi, passive voice itu grammar dasar yang wajib diketahui oleh para pembelajar bahasa Inggris. Karena pada dasarnya passive voice ini sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik speaking maupun writing. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Artinya, objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh pada kalimat aktif, my parents plant some flowers. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa my parents adalah sebagai subjek dan some flower sebagai objek di dalam kalimat aktif. Nah, untuk merubah kalimat aktif ini ke dalam kalimat pasif cukup mudah sekali caranya, yaitu dengan membalik pola kalimat. Artinya, some flowers atau objek pada kalimat aktif itu kita letakkan di depan, sedangkan my parents atau subjek pada kalimat aktif itu kita letakkan di belakang. Akan menjadi sebuah kalimat, some flowers are planted by my parents. Sangat mudah sekali, bukan? Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja berawalan di, seperti disapu, dibaca, dimakan, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pada umumnya kalimat aktif yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs atau kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti bring, buy, write, make, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti sit, cry, arrive, dan lie tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Pembentukan passive voice tentunya bergantung pada tenses yang digunakan pada kalimat tersebut. Jadi, semakin sulit tensesnya, maka semakin rumit pula merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini kita hanya membahas 4 tenses saja ya dalam membentuk pola kalimat pasif atau passive voice. Untuk rumus passive voice, bentuk simple present-nya adalah subject plus to be atau am, is, are plus verb 3 past participle plus by plus object. Untuk simple past tense, subject plus to be atau was, were plus verb 3 past participle plus by plus object. Untuk simple future tense adalah subject plus shall or will plus to be plus verb T past participle plus by plus object. Sedangkan untuk present perfect adalah subject plus have or has plus been plus verb T plus by plus object.
Nah, berikut adalah contoh kalimat dalam menggunakan passive voice. Penggunaan passive voice pada beberapa tenses. Dalam bentuk simple present tense yaitu I buy a book menjadi a book is bought by me. He writes an article menjadi an article is written by him. Jadi di sini terlihat jelas ya perubahan pada kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dalam bentuk simple past tense adalah I bought a book yesterday menjadi a book was bought by me yesterday. He wrote an article menjadi an article was written by him. Dan dalam simple future tense adalah I will buy a book menjadi a book will be bought by me. He will write an article menjadi an article will be written by him. Dalam simple perfect tense-nya yaitu I have bought a book menjadi a book has been bought by me. He has written an article menjadi an article has been written by him. Untuk materi yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah materi pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang berguna untuk menggantikan kata benda sehingga tidak terjadi pengulangan yang mubazir. Contohnya, Nadia is my sister. Nadia likes spaghetti. Every morning, mother cooks spaghetti for Nadia. To be honest, do you like spaghetti too much? But Nadia does not seem bored eating spaghetti. Di sini terlalu banyak kata yang diulang sehingga tidak terlalu nyaman dibaca. Ada dua kata yang saya bold, yaitu Nadia dan spaghetti. Kedua kata tersebut sama-sama kata benda. Kita bisa mengganti kata tersebut untuk menghindari pengulangan kata sehingga menjadi lebih efektif. For example, Nadia is my sister. She likes spaghetti. Every morning, mother cook it for her. To be honest, do not like it too much, but she does not seem bored eating it. Saya ganti kata Nadia dan spaghetti dengan kata ganti atau pronoun. Saya cukup tuliskan kata Nadia dan spaghetti sekali saja. Maka dari sini, paragraf kedua lebih efektif untuk dibaca. Inilah fungsi kata ganti atau pronoun. Fungsi kata ganti pada kalimat sama peletakannya dengan kata benda pronoun bisa terletak sebagai subjek dan objek. Contohnya adalah I meet Nanda yesterday. Nanda meet me yesterday. Kita hanya memindahkan letak kata ganti I menjadi me, yang mana subjek menjadi me, yaitu objek. Artinya, penempatan kata ganti dalam kalimat berdampak sekali pada bentuknya. Kata ganti yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris seperti I, kata ganti orang pertama tunggal, aku. You, kata ganti orang kedua tunggal, kamu. They, kata ganti orang atau benda ketiga jamak, mereka. We, kata ganti orang pertama jamak, kita. He, kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki, dia. She, kata ganti orang ketiga tunggal perempuan, dia. It, kata ganti benda tunggal, jarang diterjemahkan per kata. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.